Pria ini menjadi buta setelah pertandingan judonya. Kemudian diasuh abangnya yang baru saja keluar dari penjara berkat adiknya yang menjadi buta. Doyong adalah seorang atlet judo yang harus mengubur mimpinya karena mengalami kecelakaan di kepala hingga membuatnya buta. Ia memiliki abang bernama Dosik yang baru saja keluar dari penjara dan melihat keadaan rumah mereka kacau balau. Namun ia tak peduli. Hubungan mereka tidak akur. Bahkan Doyong saja enggan disentuh abangnya itu. Pelatih Doyong bernama So-hyun mencoba membujuk Doyong sampai ia dikagetkan. Akhirnya rumahnya terbuka. Melihat keadaan rumah itu membuat pelatihnya memiliki ide untuk membereskan rumah itu membantu Doyong. Namun So-hyun tidak tahu bahwa abang Doyong juga sudah tinggal di rumah itu. Sampai tiba-tiba mereka berdua mendapati Doyong pingsan dan dilarikan ke rumah sakit akibat kekurangan makan. Akhirnya Dosik bertanggung jawab mengasuh Doyong dengan benar, kemudian memberinya makanan yang layak. Namun mereka selalu bertengkar sampai Dosik dikagetkan ternyata kemampuan judo Doyong masih ada untuk menghajarnya. Dosik yang tidak bekerja menggunakan tabungan Doyong untuk kehidupannya, tapi Doyong harus memberikan surat kuasa. Dosik akhirnya harus bersikap baik kepada adiknya itu dan berbohong dengan mengatakan bahwa kuburan orang tua mereka harus dipindah sehingga membutuhkan tanda tangan Doyong. Tidak ada kecurigaan dari Doyong terhadap abangnya. Akhirnya Dosik mendapat tanda tangan adiknya dan bisa mencairkan uang tabungan milik Doyong. Ia langsung hura-hura menggunakan uangnya membeli mobil dan pergi bersenang-senang di sebuah klub malam. Sampai ketika pulang ia membawa seorang wanita. Mereka dikagetkan keberadaan Doyong di sana. Esok paginya Doyong mencoba menelpon pihak penjara untuk mengadukan abangnya karena tidak mengasuh dengan benar. Pihak rehabilitasi sampai datang ke rumah dan Dosik berpura-pura mengatakan adiknya itu memang sedang emosian. Orang-orang itu menyuruh Dosik mengasuh adiknya dengan benar dan membawanya keluar agar terkena cahaya matahari. Pelatih So-hyun masih mencoba membujuk Doyong mengikuti atlet paralimpiade untuk orang-orang disabilitas. Namun Doyong menolak. Pelatih So-hyun sampai meminta bantuan Dosik, namun Dosik enggan memaksa adiknya itu. Esoknya ketika Dosik dan Doyong duduk-duduk di luar, Doyong menceritakan bahwa orang tua mereka selalu menunggu kedatangan Dosik pulang. Namun abangnya itu tak pernah mau. Mereka tidak bahagia semenjak kepergian Dosik. Pagi itu tiba-tiba saja Dosik mengajak Doyong ke sauna, seperti yang dulu sering mereka lakukan bersama ayah dan ibu mereka. Dosik bahkan mencoba menggosok tubuh Doyong karena adiknya sudah lama mendekam di rumah. Dosik akhirnya menceritakan alasan dirinya pergi dari rumah karena semenjak ibu mereka meninggal, ayah mereka menikah dengan pengasuh ibu kandung mereka dahulu. Setelah itu keduanya pergi ke butik untuk membeli baju Doyong. Tapi seorang pria menabrak Doyong sampai jatuh dan tidak minta maaf. Dosik marah sekali membela adiknya itu diperlakukan sembarangan oleh orang lain. Sampai akhirnya mereka dibawa ke rumah sakit karena tiba-tiba perut Dosik kesakitan dan menemui polisi. Kedua kakak beradik ini berpura-pura akting dengan begitu sedih sampai polisi terharu dengan mereka dan pulang-pulang sudah membawa baju gratis sebagai ganti rugi oleh pria yang mendorong Doyong.